Menghindari kebebalan. Refleksi pagi 1337. Apa bedanya sikap orang bijak yang takut Tuhan dengan orang bebal yang tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan? Amsal 14 ayat 16 memberikan petunjuknya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saudara-saudara, di dalam takut akan Tuhan, orang yang bijak akan bersikap hati-hati dan tidak sembrono dalam berkata-kata dan bertindak. Ia akan selalu berupaya bertindak benar dan menjauhi kejahatan. Tidak demikian dengan orang bebal yang pada dasarnya tidak terlalu peduli Tuhan. Orang bebal ini akan cenderung untuk mudah marah dan melampiaskan nafsunya secara sembrono, tapi dengan penuh percaya diri. Ia tak sadar akan malapetaka yang mengintainya. Saudara-saudara, karena karakternya yang terbentuk oleh sikap takut akan Tuhan, orang yang bijak akan bersikap hati-hati dan tidak sembrono dalam menanggapi berbagai permasalahan. Ia akan berupaya untuk menjaga pikiran dan kelakuannya untuk bisa selaras dengan apa yang menyukakan hati Tuhan. Tidak ada yang lebih mengembirakan hatinya selain melihat bahwa Tuhan berkenan memakainya sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesamanya. Walaupun tantangan yang dihadapinya itu seringkali sangat besar, tetapi ia akan tetap merasa kuat karena ia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk menjadi orang bijak. Janganlah menjadi orang bebal yang suka melampiaskan nafsu. Mari berlaku benar. Tidak lekas naik darah. Refleksi pagi 1338. Sikap bodoh apa yang harus dihindari oleh setiap orang percaya? Mari dengarkan petunjuk Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara-saudara, lekas naik darah atau cepat marah adalah sikap yang harus benar-benar dihindari oleh orang percaya. Tidak hanya karena cepat marah bisa menjadi awal dari suatu masalah yang berkepanjangan, tetapi terlebih lagi, cepat naik darah ini adalah tindakan bodoh yang tidak dikenan Tuhan. Sebaliknya, sikap sabar yang dilakukan karena seseorang takut akan Tuhan adalah sikap yang harus terus dikembangkan dalam diri orang percaya. Sikap sabar seperti ini adalah buah Roh Allah karena ada pertumbuhan iman yang sehat. Saudara-saudara, karena hatinya tersinggung, seseorang bisa menjadi sangat emosi dan lekas naik darah. Di dalam kondisi seperti ini, seringkali orang yang tersinggung itu tidak dapat lagi berpikir secara jernih, sehingga ia kemudian kehilangan penguasaan diri dalam berkata-kata dan bertindak. Akibatnya, perkataan dan tindakannya menjadi tidak terkendali dan jahat. Hal buruk yang ditaburnya ini akhirnya akan menuai sesal yang tidak berkesudahan karena dampak buruk yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita belajar untuk menjadi bijak dengan belajar sabar dan menguasai diri. Marilah kita nyatakan iman kita melalui sikap sabar dalam takut akan Tuhan. Mari kita terus belajar untuk tidak lekas naik darah.
menghindar dari kebodohan hidup. Refleksi pagi 1339. Di dalam Amsal, yang dimaksud dengan orang yang tak berpengalaman adalah orang yang tidak bertindak sesuai hikmat Tuhan. Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh orang seperti ini? Mari lihat Amsal 14 ayat 18. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Saudara-saudara, hasil tindakan dari orang yang tidak mengandalkan hikmat Tuhan pastilah suatu kebodohan di mata Tuhan. Meskipun untuk sesaat orang itu kelihatan berhasil di mata manusia, keberhasilannya itu hanya semu saja karena itu tidak berkenan di hadapannya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan hikmat Tuhan adalah orang bijak yang pasti bertindak hati-hati sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, bertindak dengan berlandaskan sikap takut akan Tuhan menjadikan seorang berkenan di mata Tuhan dan berhikmat di mata manusia. Apa yang dipikirkan dan dilakukan orang ini akan diberkati Tuhan, dan ia akan dijauhkan dari berbagai kebodohan hidup yang berujung pada kesia-siaan. Jejak langkah dari kehidupan seperti ini pastilah akan menuntun orang lain untuk dapat belajar menjadi orang bijak. Oleh sebab itu, wahai orang percaya, marilah kita menghindarkan diri dari berbagai tindakan bodoh yang melawan Tuhan. Marilah kita selalu mengingat bahwa kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan adalah kehidupan yang tidak berarti, sia-sia dan bodoh. Marilah kita jadikan hidup kita berarti di hadapan-Nya. Tidak mudah menyerah kalah. Refleksi pagi 1340. Di dalam dunia di mana orang jahat terlihat merajalela, apa yang akhirnya akan terjadi pada orang jahat? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan firman Tuhan di Amsal 14 ayat 19. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Saudara-saudara, walaupun untuk sesaat orang jahat terlihat berkuasa dan merajalela, pada akhirnya kejahatan pasti akan dihancurkan. Karena Tuhan Allah itu Maha Kudus, pastilah semua kejahatan akan dihukum. Orang jahat suatu saat nanti akan tunduk kepada orang baik yang melakukan kebenaran karena Tuhan ada di pihak orang yang benar. Walaupun banyak orang yang mungkin pesimis, tetapi yakinlah bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pastilah terjadi. Saudara-saudara, di dalam kecenderungan dunia yang terlihat semakin jahat, berita bahwa orang jahat itu pasti nantinya akan tunduk pada orang baik seringkali hal yang dirasa mustahil terjadi. Banyak orang percaya yang kemudian menjadi ragu-ragu, bahkan ada yang kemudian menjadi pesimis serta frustrasi dan akhirnya ikut bertindak jahat pula. Di tengah kenyataan hidup seperti ini, marilah kita saling menguatkan untuk belajar lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai pikiran kita sendiri. Mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus, yang tidak berkenan terhadap segala bentuk kejahatan. Marilah kita terus mengupayakan apa yang baik dan benar, serta menjauhi kejahatan.